Gil SMP Budi Mulia. Selamat pagi, murid-murid terkasih dari TK, SD, SMP, dan SMA Budi Mulia. Pada pagi ini, kita akan merayakan Misa Syukur, perayaan HUT Kongregasi Bruder Budi Mulia ke-191 dan 95 tahun di Indonesia. Keteladanan Bapak Pendiri Stefanus Modestus Glorix menjadi semangat kita untuk berkumpul dan bersyukur dalam perayaan Ekaristi pagi ini. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Kepala Paroki Santo Petrus dan Paulus Mangga Besar, yakni Romo Agustinus Purwantoro SJ. Merajut kebersamaan, keunggulan, kemandirian untuk kemajuan pendidikan budi mulia adalah nafas yang menggerakkan kita untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan hidup Bapak Pendiri Kongregasi dan tempat kita diutus, yakni dalam dunia pendidikan dan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita bangkit dan menyambut kehadiran Tuhan, seraya bernyanyi lagu pembukaan Saudara Mari Semua dari Puji Syukur nomor 322. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita awali ibadat kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Silahkan duduk. Bruder, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Apa kabar? Oke, saya sungguh amat bergembira di pagi hari ini bersama Bruder Budi Mulia merayakan ulang tahun mereka.
Dan meskipun beberapa kali sudah misa di sekolah ini, kayaknya di aula ini baru pertama kali. Nah, saya iseng-iseng tanya, ada yang tahu terjemahannya ini enggak? Hah? Bukan buder, bukan. Oke, yang ini aja. Ini bahasa loh ya, bahasa Londo. Ada yang tahu yang paling kiri ini? Hah? Lapar. Itu sebelahnya karena mirip hunger ya. Kalau yang itu. Oke, ini dah yang kanan. Ini mirip bahasa Inggris juga. Haus. Oke, ini semua. Nah, agak yang lebih susah. Dari kitab mana? Kitab Matius bab 25. Oke, ketika Yesus itu menubuatkan akhir zaman. Mana yang kambing, mana yang domba. Oke, semuanya perengus sih, tapi bahwa menurut paham Israel, domba itu yang masuk ke surga, kambing yang tidak. Jangan harafiah ya Bapak Ibu. Dan hidup kita pun pada akhirnya ditentukan oleh apa yang kita lakukan, adanya kita selama hidup, dan persembahan diri kita kepada Tuhan. Marilah kita awali ibadat pagi hari ini dengan mohon ampun atas segala dosa kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Ekaristi pada pagi hari ini diintensikan sebagai ucapan syukur atas karunia Allah yang telah memanggil, mengutus, dan memampukan kongregasi buder-buder Santa Maria dari Lourdes 95 tahun dan berkarya di Indonesia. Juga mengucap syukur atas 25 tahun berkarya di Lembaga Pendidikan Budi Mulia Mangga Besar untuk kedua jubilaris kita, Ibu Linda dari SDN dan Bapak Mulyati dari SMP. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, sumber cahaya cemerlang dalam penderitaan dan kegelapan. Engkau mengendaki dan memancarkan cahaya dan memberikan hiburan lewat Yesus Putra Manusia. Kami mohon semoga kami selalu terbuka untuk menerima sabdanya, sebab dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Pembacaan dari Tata Hidup pasal 5. Semangat dan perutusan kongregasi. Semangat iman dan cinta kasih merupakan ciri khas pendiri kita. Iman dan cinta kasih ini haruslah menjadi ciri khas kongregasi juga. Keduanya akan membantu kita untuk semakin meresapi semangat Yesus, yaitu dengan segala kesederhanaan mengabdi kepada sesama sebagai saudara sejati, terutama kepada mereka yang disebut saudaraku yang paling hina.
Seperti Gloria, kita mau mengikuti Kristus secara radikal. Kita melakukan hal ini dalam kongregasi yang aktif. Sebab itu, kita mau hidup menurut ketiga nasihat Injili, serta menjunjung tinggi persekutuan, doa, dan keheningan. Dengan demikian, kita dapat mengabdikan diri seutuhnya kepada siapa kita diutus. Seperti Gloria, kita mau membela orang yang berkesusahan dan ikut serta menegakkan keadilan di dunia ini. Kongregasi kita terutama bergerak di bidang perawatan orang sakit, pendidikan sekolah, dan pendidikan lain. Akan tetapi senantiasa rela memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan zaman dan tempat. Demikianlah pembacaan tata hidup. Syukur kepada Allah. Bacaan pertama. Pembacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa, para pegawai Raja Darius masuk ke kamar Daniel dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Maka mereka menghadap raja dan menanyakan kepada raja, "Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu perintah supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia selain kepada Tuanku akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Raja menjawab, "Memang. Perkara itu sudah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu mereka berkata kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja. Ia tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Mendengar hal itu sangat sedihlah raja. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari terbenam, ia masih berusaha untuk menolongnya. Tetapi para pegawai itu bergegas-gegas menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tiada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja dapat diubah." Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan dikau." Lalu dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Raja mencap batu itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam perkara Daniel tidak diadakan perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak mendatangkan penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi benar ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Sesampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu, "Daniel,
hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan dikau dari singa-singa? Daniel menjawab, ya Raja, semoga kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa. Maka aku tidak diapa-apakan, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Allahku. Demikian pula terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak bersalah. Raja sangat bersukacita dan memberi perintah supaya Daniel ditarik dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua. Ternyata tidak ada luka sedikit pun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian atas perintah raja, ditangkaplah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka sendiri maupun anak istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar terhadap Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dialah yang melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan janganlah masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit berguncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya ini mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Silahkan duduk. Saya mau tanya, sekolah ini yang Mangga Besar didirikan tahun berapa ya? Berapa? 51. Nah, kalau aula itu 33 berarti aula apa, Pak? Kenapa? Yesus. Umurnya Yesus bukan. Aula Van Gil 1933. Apanya? Saya bertanya ini Bapak Ibu karena sekolah, makanya saya tadi mengingat-ingat sekali. Sekolah ini kira-kira eksis sekitar tahun berapa? Kenapa? Karena sekolah atau lembaga ini lebih tua dari Paroki Mangga Besar. Paroki Mangga Besar umurnya 80 setahun yang lalu. Lahir tahun 1940, 3 Januari. Dan sebelum diresmikan, bangunan ini kalau Bapak Ibu tahu itu baru dibeli tahun 63. Jadi dulu itu gereja itu pindah-pindah. Dan salah satu tempat yang pertama adalah Aula Sekolah Budi Mulia. Makanya pasti lebih tua dari Paroki Mangga Besar. Paroki Mangga Besar diresmikan tahun 40 bukan di gedung yang ini. Nah, misa-misa secara darurat itu dilakukan di Aula Budi Mulia, tentu yang di sini. Jadi dengan satu dan lain cara paroki ini berrelasi amat erat dengan Bruder Budi Mulia. Itu satu hal. Nah, hal yang lain adalah seperti tadi saya katakan atau saya tanyakan di bagian awal. Ini saya sedang menafsir. Kalau tafsiran saya salah, mohon maaf Bruder, Bapak Ibu Guru, Suster dan sebagainya. Saya menduga seperti tadi Bruder membacakan di sebelum bacaan pertama, itulah kurang lebih
yang mau dijadikan spiritualitas, yang mau dibagikan kepada entah rekan kerja atau anak didik atau orang-orang yang mau dilayani. Kurang lebih itu. Tapi ngomong-ngomong, ada yang tahu arti kata spiritualitas? Itu dari kata spirit. Artinya apa? Arti pertama Roh Kudus. Arti kedua minuman keras. Anda ingin bruder membagikan spiritualitas arti pertama atau arti kedua? Kalau sekali-kali Anda pergi ke restoran atau pub yang agak high, di sini kayaknya juga ada sih. Selalu ada kategori spirits. Nah, itu misalnya tequila, bukan tequila itu bukan. Misalnya vodka, whisky dan sebagainya itu spirits. Tapi tentunya yang mau dibagikan yang pertama. Nah, spiritualitas itu kalau tadi saya bertanya itu dari Matius 25. Tadi waktu bacaan saya pakai Google supaya tidak salah. Google Translate. Ini tadi sudah tahu kan, ketika aku lapar. Kalau sebelahnya, ketika aku ikwasnah. Ketika aku telanjang. Ikwas free modeling. Ketika aku orang asing, it was dud, meninggal. It was the Gevangenis, penjara. Ya, yang sebelahnya gampang ya. It was sick, sakit. It had doors. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apa hubungannya dengan khotbah akhir zaman? Hari ini tadi Injilnya tentang khotbah akhir zaman. Khotbah akhir zaman adalah saat ketika kita itu bertemu dengan Tuhan untuk kedua kali. Maksudnya datangnya Tuhan untuk kedua kali. Bahasa populernya kiamat. Oke, bahasa populernya kiamat. Nah, ketika hari akhir itu datang, kita Injil loh ya, bukan tafsiran saya loh, Injil. Kita itu masuk berdasarkan dua kategori. Anda kambing atau Anda domba. Nah, kenapa, suster? Dua-duanya enak, suster. Kalau kambing dibikin sate, apalagi yang bawah 3 bulan, batibul. Kalau domba dibikin steak, enak. Nah, tapi bukan itu. Pengadilan terakhir itu didasarkan pada suatu spiritualitas atau penghayatan selama hidupku. Apakah aku sanggup melihat Yesus yang tersamar? Itu penting, itu penting. Yesus itu suka iseng. Bahasa sekarangnya suka ngeprank, suka menyamar. Dan kodenya dalam Matius 25 ini seperti yang ditampilkan dalam gambar-gambar ini, kodenya. Tapi tidak terbatas pada ini. Itu pentingnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, makanya dari zaman ke zaman, tarekat-tarekat itu suka berkarya di 2-3 bidang. Rumah sakit, pendidikan, dan mungkin karya kasih. Itu yang paling sering. Oke, tidak ada atau hampir tidak ada bruder atau suster atau frater yang berkarya di jual beli saham. Enggak ada. Enggak ada. Apalagi sebagai pelayan night club. Tidak ada juga. Kenapa? Nah, tidak ada. Nah, kenapa? Karena mereka itu mencoba untuk menghayati nasihat Injil tadi. Dan yang coba ditularkan
pada orang-orang lain. Meskipun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian kadang tafsirnya terlalu harafiah. Contoh, yang penjara mana tadi? Yang sono ya. Nah, kadang karena kepingin menghayati Matius 25 itu, beberapa komunitas itu ada pelayanan di penjara. Itu baik. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kadang meskipun tampaknya kita itu bebas, sebenarnya kita terpenjara. Terpenjara masa lalu. CLBK. Yang sampai sekarang itu masih belum kelar. Kisah lama belum kelar. Cerita lama belum kelar. Itu yang romantis. Tapi ada juga yang lebih tragis. Betapa banyak orang itu masih menyimpan kisah-kisah duka atau kisah-kisah traumatis masa lampau yang dibawa sampai kemana-mana. Bahasa Jawanya itu diewer-ewer. Ibaratnya seperti orang itu membawa tas ransel yang amat berat kemana-mana dan tidak hanya dibawa sendiri. Sorry itu seperti bawa sampah atau kotoran dan suka di-share. Share-nya sekarang lebih canggih, diposting, ya kan? Diposting di sosmed atau apapun. Lalu dia menjadi bergelar apa? Mr. atau Mrs. Julid atau Mr. atau Mrs. Sinis dan sebagainya. Dan Anda bisa dalam hitungan detik merasa orang ini sedang terpenjara dan sering bikin masalah. Dan kalau misalnya kita ketemu contoh seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Nah, atau misalnya Bapak Ibu, misalnya yang gambar paling kanan ini, ketika aku haus, oke lah, di zaman dulu, di beberapa kampung, terutama di desa-desa, itu ada orang yang menyediakan kendi di depan rumahnya. Supaya kalau ada peziarah, ada orang berjalan kaki haus, itu bisa minum. Oke, itu di zaman lampau. Tapi di zaman sekarang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kehausan itu tidak hanya soal fisik. Saya haus, butuh minum. Enggak. Kehausan itu bisa macam-macam. Kalau misalnya Anda berkarya di bidang pendidikan, itu sangat relevan. Betapa anak-anak kita itu selain haus pengetahuan, tapi juga haus bimbingan. Membutuhkan bantuan supaya akhirnya merasakan kelegaan. Saya yakin tantangan zaman sekarang dan zaman dulu itu mirip-mirip. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mumpung kita sedang merayakan ulang tahun tarekat dan juga kehadiran buder-buder budi mulia di Indonesia, mari kita menyegarkan lagi. Spiritualitas ini tidak hanya untuk para bruder. Karena tadi kutipannya dari bacaan Injil, Injil Matius bab 25, dan Injil hari ini pun itu juga dari Lukas, tapi yang padanannya juga Matius bab 25. Kualitas kita sebagai manusia itu ditentukan seberapa kita mau terlibat, atau kalau boleh bahasa yang lain, memakai kacamata Tuhan Yesus untuk melihat mereka yang seperti ini. Kalau dalam bahasa sekarang itu disebut KLTMD, kecil, lemah, tertindas, miskin. Ada satu lagi D, dis. Nah,
Difabel atau disable? Yang belakangan itu disable, tapi ada banyak orang yang bilang enggak disable Romo, tapi difabel. Kalau dalam bahasa Inggris, Anda yang tahu difabel itu sebenarnya different ability. Everybody has different abilities. Mungkin Pak Lono bisa nyanyi, saya tidak bisa nyanyi. So I am a disable person. Ya kan? Tapi kalau disable ada kemampuan yang off. Nah, oke, tapi lepas dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ini pun menjadi concern. Dan banyak di antara kita itu tidak ngeh bahwa kita sebagai kelompok masyarakat atau bahkan sebagai gereja sering melahirkan kelompok KLTMD. Saya kasih contoh yang agak ekstrim ya, supaya bisa menjadi provokasi Anda. Di dalam gereja, bukan hanya gereja Mangga Besar, tapi gereja sebagai komunitas G besar. Apakah Anda pernah menyadari ada kelompok yang secara sadar tidak sadar kita buat sebagai kelompok marginal, kelompok yang terpinggirkan? Ada? Siapa mereka? Ada yang tahu? Ada yang memberi contoh? Secara sadar tidak sadar kita pinggirkan. Kelompok pariah. Saya diberi contoh di dalam gereja kita atau di dalam masyarakat kita. Halo? Siapa, Bu? Kalau yang lagi ngetren akhir-akhir ini adalah LGBT. Sadar tidak sadar. Saya pun waktu frater dulu pernah mengalaminya. Kami frater-frater teologan itu tinggalnya di Kolsani, Paroki Kota Baru Jogja. Kalau misa ya di Paroki Kota Baru Jogja karena cuma sebelahan. Suatu hari Minggu malam kalau nggak salah, saya misa dan di sebelah saya siapa coba? Waria yang Katolik. Anda boleh membayangkan, selama misa, sejujurnya hati dan perasaan saya itu beredek begitu, menggigil. Seakan-akan sesudah misa, saya itu akan ketularan jadi waria. Jadi itu bawah sadar saya dan barangkali banyak di antara kita itu punya sentimen yang sama. Bahwa orang-orang seperti itu adalah kelompok pariah yang sadar tidak sadar kita pinggirkan. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu barangkali karena perlakuan kita atau sikap kita menghasilkan orang-orang yang KLTMTD tadi. At least jangan memproduksi atau menghasilkan orang-orang ini karena ini jahat. Maksudnya tindakan Anda atau kita membuat mereka itu kecil, lemah, tertindas, miskin, dan sebagainya itu seharusnya tidak. Tapi sebaliknya, seperti spirit yang Matius 25 ini, kita mau menjadi orang-orang yang membawa penyembuhan, membawa kelegaan, membawa pembebasan. Dan semoga ini menjadi inspirasi kita bersama. Amin. Marilah kita berdiri, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan. Marilah sekarang kita panjatkan doa-doa kita kepada Tuhan yang mendengarkan doa-doa umat-Nya. Bagi pemimpin bangsa Indonesia, ya Bapa, kami mohon, bimbinglah dan tuntunlah para pemimpin bangsa kami, agar tetap setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Sudilah Engkau senantiasa menyertai mereka dalam menjaga bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman yang menyebabkan perpecahan bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin gereja, berkatilah para uskup, imam, dan diakon. Semoga mereka senantiasa mewartakan kasih-Mu kepada semua orang, sehingga semakin banyak orang merasakan dan menemukan Engkau yang hadir di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kongregasi bruder-bruder budi mulia, ya Allah, pada hari ini kami mengucap syukur bersama dengan bruder-bruder budi mulia yang dapat merayakan kehadiran dan karya pelayanan mereka selama 95 tahun di Indonesia. Semoga para bruder budi mulia, khususnya para bruder budi mulia di Indonesia, selalu setia dengan panggilan dan karya pelayanan mereka, sehingga dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam mewartakan kasih kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bu Linda dan Pak Mul yang merayakan pesta perak. Ya Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur karena kami dapat bergembira bersama dengan Bu Linda dan Pak Mul yang merayakan 25 tahun pelayanan dan pengabdian mereka di Budi Mulia. Semoga Bu Linda dan Pak Mul selalu berada dalam lindungan kasih-Mu, sehingga mereka dapat menjadi pelita dalam menghayati pelayanan mereka di Budi Mulia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru, ya Bapa, pada hari ini kami juga mengucap syukur karena kami juga dapat merayakan Hari Guru Nasional. Semoga para guru di Indonesia, khususnya guru-guru di Budi Mulia, selalu dilimpahi kesejahteraan, kesehatan, dan kemampuan, serta kebijaksanaan untuk selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap karya yang mereka lakukan, terutama dalam mendidik para siswa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi SD, SMP, dan SMA Budi Mulia yang akan menghadapi penilaian akhir semester. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa bagi siswa-siswi SD, SMP, dan SMA Budi Mulia yang akan menghadapi penilaian akhir semester. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu kepada mereka dalam menghadapi penilaian akhir semester. Berkatilah seluruh persiapan mereka, terutama dalam belajar sehingga mereka dapat menghadapi ujian dengan baik,
dengan selalu menjunjung nilai-nilai kejujuran. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta serumat Allah.
Allah Bapa sumber keselamatan kekal, jaminan akan keselamatan abadi bagimu, dinyatakan berkat kurban Yesus Kristus Putramu. Semoga persembahan roti dan anggur ini kau terima demi keselamatan umat Allah, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Silahkan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang amat setia, bersama para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelaman kita dan menurut ajaran Tuhan kepada kita berdoa dengan bernyanyi. Kami
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Mu kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya. Semoga tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Yang diperkenankan menerima komuni adalah yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau menghendaki agar jangan seorang pun dari kami hilang. Sebab kami semua sehari-hari termasuk bilangan-Mu. Perkenankanlah kami selalu merasa bahagia karena yakin bahwa tiada sesuatu pun yang dapat memisahkan kami daripada-Mu, Allah dan Bapa kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tanggal 25 November, selain kita merayakan HUT Kongregasi Bruder Budi Mulia ke-191 dan 95 tahun di Indonesia, kita juga merayakan Hari Guru Nasional. Untuk memperingati, kami mohon kepada bruder, suster, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah berkenan maju untuk menerima penyematan bunga dan mohon berkat agar panggilan pelayanan di Budi Mulia menghasilkan buah yang berlimpah. Bapak Ibu, marilah kita mohon berkat juga. Mereka adalah wakil-wakil kita dan juga Anda semua. Marilah kita mohon berkat agar proses belajar mengajar di sini, Anda semua termasuk para murid, orang tua dan semua yang terlibat, saling bahu-membahu untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik, agar rahmat Tuhan pun hadir di tengah kita, demi Kristus Tuhan dan pengantara kita. Dan marilah kita akhiri ibadat ini juga dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari, keluarga kita, tugas pekerjaan dan pelayanan kita, khususnya di tempat ini, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudari-saudara, Ekaristi kita sudah selesai.
pergilah kita diutus. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan umatnya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau di seluruh dunia, sorakan haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah kekuatannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaungkan penuh suaranya, sorakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih kami sampaikan kepada Romo Agustinus Purwantoro SJ atas persembahan misa syukur perayaan HUT Kongregasi Bruder Budi Mulia ke-191 dan 95 tahun di Indonesia dan perayaan 25 tahun berkarya Bapak Mulyadi dan Ibu Linda Pakpahan hingga misa dapat berjalan lancar. Terima kasih kepada paduan suara, putra-putri altar, lektris, dan semua yang mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pagi ini. Semoga semangat keteladanan Bapak Pendiri Stefanus Modestus Glorix dapat kita amalkan dan laksanakan dalam dunia pendidikan dan masyarakat. Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu
terima kasih kepada Ananda Jennifer. Bapak Ibu, mohon maaf tadi Jennifer menghadapnya ke kamera karena kebetulan ini juga kita bersama putra-putri kita Zoom di rumah. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara pesta ucap syukur jubilaris kita, maka kami memberikan jeda waktu untuk istirahat. Maka Bapak Ibu guru dipersilahkan untuk menuju ke ruang belakang panggung ini melalui pintu sebelah kiri saya untuk menikmati hidangan yang sudah kami siapkan sekitar 20 menit. Seperti itu, sambil nanti mungkin teman-teman akan mempersiapkan panggung untuk acara jubilaris. Untuk putra-putri yang di rumah masih ada satu penampilan sebelum kita mengakhiri Zoom kita. Silakan Pak Sugi dan Ibu Ria. Monggo Bapak Ibu, silakan mungkin dari pihak KOR karena yang dekat dengan jalan. Anak-anak jangan keluar dulu ya. Kita ada sebuah penampilan dari adik-adik SMP. Beranilah kita semua bermimpi. Ini adalah persembahan dari anak-anak SMP adik-adik kita dari asosiasi anak-anak. Kejar semua tanpa berhenti. Terima kasih sudah mengikuti Ekaristi Misa pada hari ini. Selamat Hari Guru untuk kita. Mugen Train dah, Mugen Train aja. Terima kasih anak-anak. Boleh Udah live. nonton Mugen Train belum sih? Thank you anak-anak. Sambil menyaksikan boleh sambil live. Kita ketemu. Selamat guys. Bye. Thank you. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Thank you. Selamat ya. Udah boleh live, Bu. Ibu, terima kasih, Bu. Udah boleh live. Thank you ya. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Thank you. Sama-sama. Oke. Sama-sama, nak. Thank you. Bye. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Sama-sama, nak. Good luck PS ya. Thank you. Sama-sama, Ibu. Terima kasih anak-anak yang sudah setia dari awal sampai akhir. Boleh meninggalkan. Thank you. Thank you, anak-anak. Oke, boleh live. Thank you, anak-anak. Boleh live. Dulu, thank you, boleh makannya, boleh sarapan, thank you ya, Bapak Ibu, boleh live juga, terima kasih. Terima kasih, kita ketemu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi pertemuan. Selamat dari pertemuan ini anak-anak sudah perayaan kita dalam rangka merayakan hari Ibu dan juga merayakan hari ulang tahun Budi Mulia.